Selamat datang kembali di video pembelajaran fisika. Kita akan melanjutkan modul teknologi digital dan energi, kali ini dengan topik transmisi data digital. Pada video kali ini, Anda diharapkan mampu memahami transmisi data analog dan digital, memahami generasi telepon seluler, dan memahami cara kerja telepon seluler. Nah, apa itu transmisi data? Transmisi data adalah proses pengiriman sinyal informasi dari suatu tempat ke tempat yang lain menggunakan media transmisi. Nah, informasi yang ditransmisikan dapat berupa audio, video, data, ya, dan lain-lain. Bagian penting pada transmisi data adalah sinyal, modulasi, media, arah, dan mode transmisi data. Ya, kita akan bahas satu persatu. Nah, sinyal dan modulasi. Sinyal merupakan gelombang elektromagnetik yang digunakan untuk mentransmisikan data atau informasi dari suatu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan modulasi adalah penggabungan sinyal data dan sinyal data yang merupakan sinyal pembawa atau carrier yang bertujuan untuk mengirimkan informasi atau data dan meminimalkan noise. Kemudian media transmisi data itu adalah media yang digunakan untuk mengirimkan data antara pengirim dengan penerima data tersebut. Media transmisi berupa guided transmission atau unguided. Nah, guided transmission itu maksudnya adalah dia menggunakan sistem kabel, ya. Jadi seolah-olah ada media yang membawa informasi tersebut, gitu ya. Dan unguided transmission media yang menggunakan sistem gelombang elektromagnetik. Biasanya kita sebut dengan wireless, gitu ya, tanpa kabel, gitu. Kemudian arah transmisi data yaitu suatu proses yang menjelaskan arah kontak transmisi data yang terjadi antara pengirim dan penerima data. Nah, arah transmisi data dibagi menjadi simplex. Simplex itu maksudnya satu arah, ya. Half duplex itu bisa dua arah, ya, tapi bergantian. Atau full duplex, ya, bisa dua arah sekaligus, gitu ya. Misalnya telepon, kita nelpon seseorang itu full duplex, karena kan kita bisa saling mengirim dan menerima pada saat bersamaan, ya. Jadi dua-dua bisa aja mereka berbicara bersama-sama, gitu, ya, dan mengirim secara bersamaan, gitu ya. Jadi rata-rata komunikasi yang sekarang itu sudah full duplex, ya, bisa dua arah. Kalau yang simplex biasanya kalau kita hanya misalnya nonton TV nih, berarti kan satu arah doang, ya, yaitu komunikasi hanya ada dari pemancar, ya, dari pemancar TV ke TV kita, ya, satu arah, gitu. Kemudian mode transmisi data yaitu proses transmisi data dari suatu media atau alat menuju media atau alat lainnya. Nah, mode transmisi ini mempengaruhi jumlah jalur media transmisi yang digunakan, ya. Jadi mode transmisi itu bisa menjadi serial transmisi atau paralel transmisi. Serial itu artinya ya satu persatu, gitu ya, data atau bit dikirim, atau paralel, jadi sekaligus, ya. Ini adalah hal-hal penting pada transmisi data, ya. Nah, kemudian transmisi data itu sesuai tadi, ya, ada analog, ada digital, ya. Jadi transmisi analog merupakan proses pemindahan sinyal analog tanpa mengurangi kontennya sama sekali, gitu ya. Nah, untuk pengiriman jarak jauh, transmisi analog membutuhkan alat penguat untuk meningkatkan energi dalam sinyal. Karena ketika sinyal itu dikirimkan, dia akan melemah, sehingga perlu dikuatkan. Kemudian juga amplifier tadi yang digunakan untuk menguatkan punya efek negatif, yaitu bisa meningkatkan noise, ya. Sehingga demikian sinyal dikirimkan menjadi lebih kotor, ya. Contoh transmisi data analog, ya, ketika sebelum ada itu, ya, TV digital kan sebelumnya semua TV maupun radio itu menggunakan analog, ya. Menggunakan sinyal analog dari pemancar, lalu diterima oleh antena, lalu baik antena radio atau TV, ya, lalu kita terima. Nah, TV analog. Namun tadi, ya, seperti disampaikan, sinyal analog ini rentan dengan tadi, ya, rentan dengan noise. Noise itu gangguan, ya. Hingga dulu kan kita kalau nonton TV analog kadang sinyalnya kurang bagus, gitu ya. Kalau ada cuaca misalnya hujan tuh gambarnya jadi jelek, gitu ya. Karena memang sinyal analog ini dia gampang terganggu oleh noise, ya, gangguan. Nah, apa itu transmisi data digital? Transmisi digital merupakan proses pemindahan sinyal digital, di mana sinyal digital itu mengandung data-data dalam bentuk biner. Nah, untuk pengiriman jarak jauh, tentu sama seperti analog, dia perlu repeater, karena sinyalnya melemah. Nah, alat pengulang menerima sinyal digital, lalu mengembalikan pola jajaran byte dan mentransmisi ulang sinyal yang baru, ya. Jadi sifatnya hanya mengulang, ya, sinyal tadi, lalu bit-bitnya, angka-angkanya diulang kembali, gitu ya, dipulihkan kembali. Sehingga dengan kata lain, di sini karena dia berupa angka, dan biasanya kan kalau angka itu ya tidak salah, gitu ya, tidak gampang salah. Artinya dia lebih sinyal akan lebih baik, sehingga masalah noise tadi redaman dapat diatasi, ya. Contohnya ya TV digital, ya. Kita tahu bahwa
sejak tahun lalu, dan juga kalau kita baca informasi sejak Agustus lalu sudah dilakukan namanya ASO. ASO itu adalah analog switch off, artinya pemancar TV yang tadinya analog itu dimatikan ya, diganti dengan digital. Sehingga sekarang ini boleh dikatakan TV yang kita lihat itu semua sudah digital, sehingga pertama kelebihannya adalah tadi ya, kita bisa dapatkan siaran dengan jernih ya, dan juga dengan digital itu nanti jumlah channel TV ya itu bisa lebih banyak yang dibawa gitu. Ya, kalau sebelumnya dulu analog satu frekuensi, misalnya dulu itu TV ya hanya satu siaran, tapi nanti dan bahkan juga sudah sekarang ya itu satu frekuensi pemancar bisa dipakai oleh berbagai channel digital gitu ya, sehingga selain dapat data lebih jernih ya, mendapatkan siaran lebih jernih, juga jumlah kapasitas channel atau siaran dipancarkan bisa lebih banyak gitu. Nah, kemudian juga salah satu contoh alat komunikasi yang kita pakai sehari-hari adalah tentu ponsel ya, atau telepon seluler gitu ya. Nah, ini Martin Cooper boleh dikatakan sebagai yang menemukan ponsel ya, itu dari Motorola Corp ya, tahun 73 ya, 73 ini diperkenalkan pada publik ya. Tapi berat ya, kita lihat di sini masanya sekitar 800 gram. Ya, ini adalah ponsel pertama ya yang ditemukan oleh Martin Cooper. Nah, tapi setelah itu berkembang ya, makanya kita dengar istilah generasi pada ponsel, ada 1G, ini yang tadi diperkenalkan oleh Martin ya, tahun 80-an, kemudian 2G, 3G, 4G, dan sekarang kita sudah tahu ya, pernah dengar sudah 5G ya, bahkan ke depan tuh ada 6G ya, kita sebutnya 3G, 4G, 5G, 6G gitu ya. Yang berbeda adalah ini kecepatan ya, tentu kita tahu bahwa makin berkembang itu kecepatannya makin cepat gitu ya. Kalau dulu kita punya handphone tahun 90-an hanya bisa buat teks ya, bisa SMS saja. Kemudian berkembang juga bisa buat internet akses ya, 3G, kemudian 4G yang saat ini umum dipakai ya, itu bisa juga untuk streaming ya kan, download segala macam ya. Dan ke depan tidak waktu yang lama lagi kita bisa jaringan 5G bisa tersebar merata di Indonesia gitu ya. Ini bisa lebih cepat lagi kecepatan datanya gitu. Ya, ini kalau kita lihat aplikasinya ya, kita lihat saat ini adalah kebanyakan 4G ya, itu kecepatannya dikatakan bisa sampai 1 gigabit per second ya, sehingga ini bisa buat tadi ya, untuk mobile internet application ya, jadi kita menggunakan apps yang ada di handphone itu kan butuh internet, butuh mendownload data, men-streaming data, itu kita bisa gunakan jaringan 5G. Dengan 5G maka bahkan bisa lebih cepat lagi, itu bisa sampai katanya 10 gigabit ya, dengan kecepatan artinya 10 kali lipat dari yang 4G. Bahkan 6G itu bisa sampai 1 tera, artinya bisa sampai 1000 giga ya. Ini diperkembangkan untuk mendukung keperluan-keperluan ya. Mungkin kita pernah dengar istilah Internet of Things, bagaimana setiap alat terhubung dengan internet. Kemudian kita dengar istilah AI, Artificial Intelligence. Nah, itu membutuhkan kecepatan data yang besar, sehingga butuh jaringan telepon yang mensupport ya kebutuhan akan kecepatan data yang besar tadi. Ya. Jadi kalau 1G sampai 4G itu dikatakan handphone atau telepon seluler itu menghubungkan orang dengan orang, maka untuk 5G itu menghubungkan orang dengan peralatan ya. Kita sekarang sudah umum ya punya peralatan-peralatan yang terhubung ya. Kita punya jam pintar, punya sistem audio atau video yang pintar, artinya bisa terhubung ya dengan internet ya. Ini menghubungkan orang dengan orang. Tapi nanti 6G ya, dalam waktu mungkin 10 tahun ke depan atau mungkin kurang ya, itu menghubungkan alat dengan alat. Jadi bisa aja nanti antara device dengan device saling berkomunikasi secara mandiri gitu ya. Jadi mereka bisa melakukan fungsinya sesuai yang kita inginkan gitu ya, dengan adanya 6G tadi. Ini perkembangan ke depannya kira-kira seperti itu. Nah, kalau cara kerja ya, ini adalah misalnya kita punya handphone ya, smartphone, kita ingin hubungi telepon genggam ya, telepon rumah atau kantor ya, atau telepon kabel. Biasanya telepon kabel itu disebut telepon konvensional ya, yaitu telepon yang sebelum adanya handphone itu dia menggunakan kabel kan ya. Ya. Ini biasanya masih digunakan ya, terutama untuk di perkantoran ya. Sedangkan kalau kita sehari-hari kan rumah pun sudah jarang ya, kita biasanya sudah menggunakan handphone gitu. Nah, intinya ketika dari ponsel kita telepon kabel, nanti kan karena kita wireless ya handphone itu, maka nanti sinyal itu akan diantarkan melalui antena wireless terdekat, lalu diubah pengantar wireless ke sistem telepon tadi ya, telepon kabel tadi gitu ya.
Ya nanti diarahkan ke jaringan telepon kabel dan menuju orang yang menjadi tujuan panggilan. Ya kira-kira seperti ini diagramnya ya. Kemudian kalau telepon seluler ya dengan ke seluler berarti wireless ya, dari handphone ke handphone ya. Kira-kira seperti ini ya. Tentu ada ini menara BTS ya, ini sebagai menara pemancar dan penerima sinyal handphone ya. Ya tentu ada sistem jaringannya ya, di mana membuat kita bisa berkomunikasi. Jadi yang disebut dengan kita dapat sinyal artinya di dekat kita tercakup oleh layanan BTS ya, pemancar ini, sehingga handphone kita bisa mengirim dan menerima sinyal. Kira-kira seperti itu. Nah, sistem komunikasi ini tentu akan detail, lebih jelas, lebih dalam dipelajari jika misalnya kalian seandainya nanti di perkuliahan itu ya, mengambil jurusan yang membahas masalah komunikasi, misalnya jurusan sistem komputer atau teknik telekomunikasi, itu akan mempelajari lebih dalam tentang teknologi komunikasi ini. Gitu. Nah, berikut adalah referensi yang kita gunakan untuk video kali ini. Demikian video pembelajaran fisika kali ini. Semoga dapat dipahami dengan jelas dan kita akan berjumpa pada video berikutnya.